Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu, alhamdulillah Bu, baik. Baik, sebelum kita mulai, pada hari ini mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada Bu, izin dia katanya. Baik. Kalian harus pertahankan kehadiran ya, jangan pernah menjadi orang yang malas untuk menuntut ilmu. Ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Prosedur Bu. Apa yang ada yang masih ingat tes prosedur itu apa? Saya Bu. Ya, silakan. Jadi, teks prosedur itu adalah teks yang berhubungan mengenai langkah-langkah dalam pembuatan sesuatu. Misalnya, kita ingin membuat kayak makanan, nasi goreng. Nah, itu langkah-langkahnya seperti apa. Lalu untuk tes prosedur itu sendiri terdiri dari tujuan, materi atau bahan, langkah-langkah, dan penutup. Itu Bu yang bisa saya jawab. Ya, betul sekali. Jadi struktur tes prosedur terdiri dari 4 bagian, yakni tujuan, materi, bahan, langkah-langkah, dan penutup. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada Bu. Kalau tidak ada pertanyaan, melanjutkan materi sekarang, kita beralih pada teks eksposisi. Ada yang tahu itu teks eksposisi? Saya Bu. Ya, silakan. Teks eksposisi adalah teks yang berisi informasi secara ringkas, jelas, padat, dan menarik untuk dibaca. Ya, benar. Mungkin yang lain punya jawaban yang berbeda? Saya Bu. Ya, silakan. Menurut saya teks eksposisi adalah teks yang memberikan penjelasan mengenai pendapat atau informasi kepada pembaca tanpa bermaksud mempengaruhi. Baik, sekarang Ibu akan menampilkan tes PPT. Mbak Salsa, tolong. Kita akan membahas tentang pengertian teks eksposisi, tujuan, ciri-ciri, jenis, dan contoh teks eksposisi. Pengertian teks eksposisi sebuah bentuk teks atau tulisan yang memuat tentang informasi maupun pengetahuan. Secara umum, teks eksposisi sendiri memiliki tujuan untuk memberikan penjelasan atau uraian mengenai suatu ide, pokok pikiran, pendapat, informasi, maupun pengetahuan kepada pembaca tanpa bermaksud mempengaruhi. Hal ini membuat tujuan teks eksposisi adalah memberitahukan informasi atau pengetahuan berdasarkan fakta
yang sesuai dengan sudut pandang tertentu. Lanjut. Tujuan teks eksposisi menjelaskan, menguraikan suatu gagasan atau informasi kepada pembaca. Teks eksposisi memiliki sifat non-fiksi karena setiap paragraf dalam teks ini ditulis berdasarkan data dan fakta. Adapun ciri-ciri teks eksposisi ada 5, yaitu tulisannya memiliki tujuan untuk memberi informasi, pengertian, dan pengetahuan. Yang kedua, tulisan dapat menjawab pertanyaan apa, mengapa, kapan, dan bagaimana. Yang ketiga, disampaikan dengan gaya yang lugas dan bahasa yang baku. Yang keempat, disajikan dengan menggunakan susunan logis. Dan yang terakhir, disajikan secara netral, tidak memancing emosi, tidak memihak suatu kubu, tidak memaksakan sikap atau pandangan penulis kepada pembaca. Jenis-jenis teks eksposisi yang pertama ada definisi, memaparkan definisi atau pengertian suatu topik tertentu. Yang kedua ada eksposisi proses, berisi tahapan-tahapan atau cara-cara untuk melakukan sesuatu dari awal hingga akhir. Yang ketiga ada eksposisi ilustrasi, memberikan gambaran atau penjelasan yang sederhana mengenai suatu topik dengan topik lainnya yang mempunyai kesamaan sifat atau kemiripan. Yang keempat ada eksposisi pertentangan, yaitu berisi hal pertentangan akan suatu hal dengan hal yang lainnya. Yang kelima ada laporan, memberikan laporan dari sebuah peristiwa atau penelitian tertentu. Yang keenam ada perbandingan, berisi ide atau gagasan utama yang dipaparkan dengan cara membandingkan suatu hal dengan yang lain. Di sini masih ada yang dipertanyakan? Selanjutnya ada contoh teks eksposisi yang berjudul lingkungan hidup yang bersih bisa meningkatkan kualitas hidup. Kalian bisa baca sendiri tentang lingkungan hidup yang bersih bisa meningkatkan kualitas hidup. Di sini silakan bekerja kelompok dengan Ibu bagi kelompoknya masing-masing dan kita presentasikan minggu depan ya. Baik, Bu. Dari materi yang sudah Ibu sampaikan, ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Saya ingin bertanya mengenai ciri-ciri teks eksposisi yang jelasin terus beserta contohnya, Bu. Jadi ciri-ciri teks eksposisi yaitu memakai bahasa baku, menyampaikan teks lugas berisi informasi tentang pengetahuan. Tulisannya tidak memihak atau tidak memaksakan kemauan penulis ke dalam kalimat dan bersifat objektif dan netral, berisi data yang akurat sebagai fakta pendukung, yaitu contohnya poster, iklan, slogan, dan pengumuman. Apakah sudah paham? Alhamdulillah sudah, Bu. Yang lain ada yang ingin ditanyakan terkait teks eksposisi? Saya, Bu, ingin bertanya. Pertanyaan saya, apa unsur utama dalam pembentukan teks eksposisi, Bu? Jadi, teks eksposisi harus membuat unsur utama berupa
gagasan, dan fakta. Unsur utama tidak boleh hilang dari teks eksposisi agar informasi yang disampaikan dapat jelas disimak oleh pembaca. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, kita bertanya selanjutnya. Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Silakan untuk masing-masing kelompok menentukan teks eksposisi yang akan kalian buat dan apa ada yang masih belum paham? Paham, Bu. Alhamdulillah sudah paham. Jika sudah paham, silakan untuk berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Dan untuk ketua kelompok, silakan dicatat anggota kelompok yang tidak mau bekerja dan hanya menyebutkan nama. Terima kasih. Baik, Bu. Apakah sudah ada yang ditanyakan tentang kelompok tersebut? Materinya? Saya, Bu, izin bertanya. Ya. Jadi ini nanti tugas kelompoknya kan dipresentasikan minggu depan kan, Bu, pada pertemuan selanjutnya. Nah, nanti pada saat pertemuan selanjutnya itu yang mempresentasikan hasil diskusinya itu semua anggota kelompok atau hanya perwakilan saja, Bu? Terima kasih. Yang mempresentasikan hanya perwakilan kelompok saja ya. Baik, Bu, terima kasih. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, dianggap semuanya paham ya. Iya, Bu. Kalau sudah paham, mari kita simpulkan pembelajaran hari ini. Ada yang mencoba untuk menyimpulkan? Saya, Bu. Ya, silakan. Kesimpulannya atas pembelajaran kita hari ini menurut saya adalah bahwa teks eksposisi adalah teks yang berisikan informasi atau pendapat untuk menjelaskan kepada pembaca tanpa bermaksud untuk mempengaruhinya. Lalu di dalam teks eksposisi itu juga terdapat berbagai macam persyaratannya sebelum kita menulis teks eksposisi tersebut. Misalnya, kita bisa melihat dulu kaidah-kaidah kebahasaan dalam teks eksposisi itu seperti apa dan struktur-strukturnya itu seperti apa. Mungkin itu saja, Bu, yang bisa saya simpulkan pada pertemuan hari ini. Baik, terima kasih. Ibu akan menambahkan bahwa dalam membuat teks eksposisi perlu memperhatikan ciri umum, struktur, dan kaidah aspek kebahasaan dari teks tersebut. Tidak boleh hanya asal membuat saja. Selanjutnya, silakan untuk mengerjakan latihan soal halaman 50 dari nomor 1 hingga nomor 1 sampai 10 dikumpulkan minggu depan dan akan kita bahas bersama-sama tentang teks eksposisi. Baik, Bu. Baiklah, jangan lupa sampai di rumah materinya diulang kembali. Untuk pelajaran hari ini Ibu sudahi sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.